Di sebuah negeri kuno yang jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Efesus. Negeri itu berada di bawah kekuasaan Raja Dukianus, penguasa tiran yang keras dan kejam. Ia mendewakan berhala dan memaksa seluruh rakyat menyembah patung-patung batu yang dipercaya bisa memberikan keselamatan. Siapapun yang menolak akan dihukum mati tanpa ampun. Namun, dalam kegelapan itu, ada sekelompok pemuda yang berbeda. Mereka berasal dari keluarga bangsawan dan terdidik. Para pemuda ini diam-diam mulai mempertanyakan ajaran kerajaan. Apakah patung ini bisa menciptakan hidup dan mati? Tanya Tamliha, pemimpin dari kelompok itu. Pemuda yang lembut, tutur katanya. Namun dalam hatinya menyala keberanian. Kawan-kawannya, Maksalmina, Martunus, Banunus, Sarbunus, Junawanus, dan Kasvitatianus mengangguk setuju. Mereka merasa ada kekuatan besar di balik alam, semesta yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan menyembah batu. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan langit dan bumi, ucap Martunus lirih, dan kami takkan menyembah selainnya. Di sudut kota, para pemuda itu mulai menyendiri. Mereka tidak lagi menghadiri upacara penyembahan berhala. Mereka lebih memilih bertemu diam-diam di tepi bukit, di bawah pohon-pohon tua, berdiskusi tentang makna kehidupan dan keesaan Tuhan yang tak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh jiwa. Namun berita itu pun sampai ke telinga Raja Dukianus. Ia murka. Tangkap mereka, jadikan contoh bagi siapapun yang membangkang. Para pemuda itu sadar mereka dalam bahaya. Dengan pakaian sederhana dan bekal secukupnya, mereka memutuskan melarikan diri dari istana megah yang pernah menjadi rumah mereka. Dengan hati penuh doa, mereka berjalan kaki keluar dari kota, menyusuri lembah dan gunung, hingga akhirnya menemukan sebuah gua sunyi, tersembunyi di balik semak belukar. Gua Al-Kahfi. Kita akan tinggal di sini, sampai Tuhan memberikan jalan keluar, kata Tamliha. Mereka tak tahu bahwa pintu waktu akan segera terbuka. Gua itu gelap, udara di dalamnya dingin dan lembab, tapi terasa aman. Para pemuda yang kelelahan langsung rebah di lantai batu. Mereka berdoa lirih, memohon perlindungan. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu, dan siapkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 10. Tak lama setelah itu, mereka tertidur. Tapi tidur ini bukanlah tidur biasa. Hari berganti malam, malam berganti minggu, minggu menjadi tahun. Tubuh mereka tidak menua, tidak membusuk. Wajah mereka tetap bersinar, seperti saat pertama kali memejamkan mata. Yang tidak mereka tahu, waktu telah berubah. Satu malam itu menjadi lebih dari 3 abad. Seekor anjing yang mereka bawa, bernama Kithmir, duduk berjaga di depan pintu gua. Ia menatap keluar, tak bergerak, seolah mengerti bahwa tuannya sedang dalam penjagaan suci. Di luar sana, dunia berganti. Kerajaan Dukianus telah runtuh, bangsa dan bahasa berubah. Orang-orang sudah tak lagi menyembah berhala seperti dulu. Namun, gua itu tetap seperti semula. Batu-batunya diam, angin tetap berhembus lembut, dan para pemuda suci itu tetap terbaring dalam tidur panjang yang penuh misteri. Sinar matahari, atas izin Tuhan, tidak menyentuh langsung tubuh mereka. Setiap pagi, sinarnya miring ke kanan dan sore ke kiri. Seolah alam pun tunduk pada perintahnya agar mereka tetap terjaga meski tertidur. Dan setiap beberapa tahun, tubuh mereka bergeser sendiri, seperti tangan tak terlihat yang membalikan mereka, agar tidak kaku atau rusak. Tamliha membuka matanya. Ia mengerjap. Tubuhnya terasa segar, seolah baru tidur sebentar. Teman-temannya pun terbangun satu persatu. Mereka saling menatap bingung. Sudah berapa lama kita tertidur? Tanya Martunus, mengusap wajahnya. Sehari atau setengah hari? Jawab Tamliha, ragu. Perut mereka lapar. Maka Tamliha mengambil sekeping uang perak dari sakunya dan keluar dari gua untuk membeli makanan. Tapi ia tidak sadar, dunia yang ia kenal telah lama hilang. Kota Efesus kini berubah. Bangunannya berbeda, bahasa orang-orang sedikit asing. Tapi yang paling mencengangkan, tidak ada lagi patung berhala di jalan-jalan, tidak ada penjaga istana, dan tak ada lagi pengawasan dari Raja Dukianus. Tamliha gemetar.
Ia berjalan ke sebuah kedai roti. Saat membayar, sang penjual mengerutkan dahi. "Uang ini dari zaman mana?" "Ini mata uang tua. Sudah ratusan tahun tak dipakai." Orang-orang berkumpul. Mereka penasaran, siapa pemuda ini? Kenapa bajunya seperti dari zaman kuno? Melihat keanehan itu, rakyat membawanya ke penguasa setempat, seorang raja yang saleh dan bijak. Raja itu mendengarkan cerita Tamliha tentang pelarian dari Dukhyanus, gua, dan tidur yang menurut mereka hanya sehari. Raja itu menangis haru. "Wahai Tamliha, ketahuilah, kerajaan yang kamu bicarakan telah tiada lebih dari 300 tahun lalu. Dukhyanus sudah lama mati." Tamliha terkejut, kakinya lemas. Sang raja segera mengajak Tamliha kembali ke gua. Rakyat mengikuti dengan penasaran. Mereka ingin menyaksikan keajaiban itu sendiri. Namun, sebelum tiba di mulut gua, Tamliha menoleh. Ia tersenyum kecil. "Waktuku telah tiba," gumamnya lirih. Dan saat itu juga, tubuhnya rebah tenang, tanpa rasa sakit. Tuhan telah memanggilnya. Setelah menyampaikan pesannya ke dunia, raja dan rakyat tiba di mulut gua. Mereka melihat 6 pemuda lain dan anjing Kitsmir duduk dengan damai. Wajah mereka bersinar, seolah baru saja terbangun dari tidur. Namun, tak lama kemudian, satu persatu dari mereka memejamkan mata untuk selamanya. Semua rakyat bersujud, mereka menangis. Apa yang mereka saksikan adalah bukti nyata kebesaran Tuhan, bahwa kebangkitan itu benar adanya, bahwa hidup setelah mati bukanlah dongeng, tapi janji yang pasti ditepati. Untuk menghormati para pemuda mulia itu, sang raja memerintahkan agar dibangun masjid di atas gua. Tempat itu menjadi tempat ziarah dan pengingat bahwa di masa lalu ada pemuda-pemuda pemberani yang memilih kebenaran meski harus melawan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, ayat 9-26. Setiap kali dibaca, hati yang gelisah menjadi tenang, semangat yang redup kembali menyala. Ashabul Kahfi bukan sekadar legenda, mereka adalah simbol keteguhan iman, keberanian di tengah tirani, dan bukti bahwa Allah mampu membolak-balikkan waktu sesukanya. Setelah kepergian para pemuda suci itu, Gua Al-Kahf tak lagi seperti sebelumnya. Sekilas tampak biasa, hanya celah batu di tengah pegunungan. Tapi bagi siapapun yang mendekat dengan niat buruk, ada rasa berat di dada, kaki seolah terpaku. Langit di atas gua selalu terasa lebih teduh dari tempat lain. Burung-burung enggan berkicau keras. Angin pun berhembus lembut. Dari mulut ke mulut, orang-orang percaya bahwa gua itu dijaga oleh malaikat. Ada yang mengatakan 2, ada yang berkata 4. Tak pernah terlihat, tapi terasa. Bahkan, hewan buas tak pernah berani masuk. Hujan deras pun selalu berhenti di depan mulut gua, seakan tak ingin mengganggu tidur panjang yang suci itu. Suatu hari, ada sekelompok orang dari negeri lain datang ingin meneliti. Mereka membawa alat, peta, dan semangat ilmiah. Tapi begitu mendekat, salah satu dari mereka tersungkur dan tak sadarkan diri. Sejak hari itu, mereka tak kembali. Seolah gua itu hanya terbuka bagi mereka yang datang dengan hati bersih dan penuh iman. Ratusan tahun telah berlalu. Dunia berubah cepat. Kota-kota menjulang, teknologi berkembang, manusia lupa arah. Tapi kisah Ashabul Kahfi tetap hidup. Dibaca setiap hari Jumat, diceritakan dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Mengapa Allah mengabadikan kisah ini dalam Quran? Karena di setiap zaman akan selalu ada pemuda yang harus memilih kebenaran atau kenyamanan. Tekanan dari penguasa zalim yang ingin memadamkan cahaya iman, godaan dunia yang membuat manusia berpaling dari Tuhan. Ashabul Kahfi bukan hanya cerita masa lalu, tapi cermin masa kini. Di zaman ini, gua itu bisa bermakna ruang hening dalam hati, tempat kita melarikan diri dari kebisingan dunia, tempat untuk sujud, berdoa, dan menyendiri bersama Tuhan. Kadang, tidur di dalam gua lebih menyelamatkan daripada terjaga di dunia yang penuh tipu daya. Surah Al-Kahfi bukan hanya kisah, tapi surat cinta dari Allah
Di dalamnya terkandung perlindungan dari Dajjal, pemurnian iman, dan janji kebangkitan. Setiap ayatnya mengandung lapisan makna, ayat tentang pemuda yang teguh untuk menginspirasi anak muda hari ini. Ayat tentang gua dan waktu untuk menyadarkan bahwa waktu adalah milik Allah. Ayat tentang Kithmir, anjing yang setia, agar manusia tahu bahwa bahkan hewan bisa dimuliakan karena ikut mendukung perjuangan kebenaran. Dan kisah ini diawali dengan doa, bukan strategi. Mereka tidak melawan dengan pedang, tapi dengan keyakinan dan kesabaran. Wahai pemuda, jika kamu merasa dunia ini semakin gelap, lihatlah ke dalam dirimu. Mungkin Tuhan sedang memanggilmu masuk ke gua imanmu sendiri. Beranilah berbeda, seperti Ashabul Kahfi yang berani menyendiri demi mempertahankan tauhid. Tak apa jika harus berjalan sendiri. Tak masalah jika dunia mencibir. Yang penting adalah teguh dalam keyakinan dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Siapa tahu, saat kamu bersujud sendiri di malam hari, malaikat sedang berjaga di sekelilingmu seperti mereka menjaga para penghuni gua. Gua itu kini sepi. Namun, dalam kesepian itu, cahaya memancar. Bukan cahaya lilin, tapi cahaya dari langit, cahaya dari iman yang tak bisa padam. Cahaya itu menembus zaman, mengalir melalui lembaran-lembaran Quran, masuk ke hati mereka yang membacanya. Ashabul Kahfi telah tidur, tapi kisah mereka membangunkan hati yang tertidur. Mereka telah pergi, tapi pesan mereka tak pernah mati. Karena mereka bukan hanya 7 pemuda dan seekor anjing. Mereka adalah simbol keberanian, kesetiaan, dan ketulusan dalam mencintai Tuhan. Dan kini, giliran kita